Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada part kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial ya penggunaan aplikasi GeoGebra. Nah, ini untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan titik stasioner. Nah, teman-teman harus install dulu di Play Store. Nah, ini saya tunjukkan aplikasinya. Jadi, ini saya klik ya. Nah, nanti teman-teman pilih yang GeoGebra Graphing Calculator ya. Ini kita buka dulu. Oke, ini punya saya memang sudah terinstall teman-teman ya. Jadi nanti ini insya Allah support untuk HP Android ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, terus kemudian pastikan nanti tulisannya itu GeoGebra Graphing Calculator. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti cari di Play Store ya. Bentuknya tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian ini bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan setting dulu untuk sumbu X-nya ya. Itu karena dalam fungsi trigonometri itu kan menggunakan satuan derajat ya. Ya, itu nanti berarti harus diubah dulu. Nah, caranya gimana? Dari menu itu kita pilih di bagian setelan teman-teman. Ini kita cari dulu di setelan ya. Di pengaturan ini ya. Klik ini kita cari dulu di pengaturan. Kemudian kita pilih untuk yang ini tampilan grafik. Nah, pada tampilan grafik kita di sini klik jarak atau panjang ya, jarak atau panjang. Kemudian untuk bagian otomatisnya itu kita matikan dulu. Nah, kemudian sudut yang ada di sini nanti teman-teman ubah menjadi satuan derajat gitu. Jadi untuk sumbu X-nya itu kan ada tulisan 0,5. Nah, itu tinggal sampai tambahi satuan derajat saja. Jadi skalanya itu adalah 0,5 derajat. Nah, semisal teman-teman tidak suka menggunakan 0,5, teman-teman bisa menggunakan 1 derajat. Nah, itu boleh ya. Ini misalnya mau dibikin 1 derajat aja, Pak. Nggak masalah ya, karena hasil yang berada pada soal tadi itu kan tidak ada yang koma. Tapi seandainya dibikin 0,5 itu enggak apa-apa. Ini misalkan mau saya bikin 0,5 derajat. Nah, pada menu ketikan ini kita cari menu fx ya. Di sini kan ada fx. Kita klik. Kemudian kita pencet untuk yang derajat. Nah, ini jadi 0,5 derajat. Kemudian kita enter. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Nah, ini ternyata pada menu GeoGebra-nya itu sudah berubah dalam bentuk derajat ya. Ini ukuran-ukuran sudutnya. Ini bisa kita perbesar dan kita perkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya bagaimana teman-teman? Jadi selanjutnya adalah kita di sini akan coba mencari titik stasioner. Nah, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini untuk membuktikan apakah hitungan kita tadi sudah betul atau masih salah. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang pertama tadi, soalnya adalah untuk fungsi fx sama dengan sin 2x. Nah, teman-teman klik pada menu aljabar, ini kita klik. Nah, kemudian ini kita hapus semua ya. Ini tadi saya tulis di situ tapi belum saya hapus. Ini mau saya hapus dulu. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Jadi pastikan ini bersih semua. Nah, selanjutnya pada menu masukkan kita ketik fungsinya tadi kan fx ya. Jadi di situ ada fx. Nah, ini kita ketik dulu fx. Nah, ini dalam kurung ya, fx sama dengan sin 2x gitu ya. Ini kita masukkan lagi di sini sin 2x. Kemudian kita enter. Nah,
Nah, ini adalah kalau kita lihat di sini. Nah, ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan sin 2X gitu ya. Nah, untuk memberikan nama, teman-teman klik pada garis biru ini. Kemudian kita pilih tanda titik 2, titik 3 maksudnya, titik 3. Kemudian di bagian ini kamu cari untuk atur format keterangan. Nah, ini kita cari dulu. Kemudian dari sini klik nama dan nilai. Nah, sehingga nanti pada tampilannya ini nanti sudah ada namanya teman-teman di bagian sini. Nah, itu namanya adalah fx sama dengan sin 2x. Jadi gitu ya. Nanti untuk objek-objek yang lain juga sama. Bisa dimunculkan namanya seperti ini. Nah, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah kita kembali ke menu aljabar. Kemudian pada kolom masukkan kita tulis untuk batasan intervalnya tadi. Nah, intervalnya dari berapa itu? Intervalnya tadi kan dari 0 derajat. Ini kita ketik dulu 0 derajat. Kemudian kita klik kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini coba kita cari ya. Nah, terus kita enter. Nah, jadi intervalnya itu nanti kalau kita lihat pada grafiknya ini, itu nanti berarti akan berwarna biru untuk bagian yang kita tandai ya, yang merupakan batasannya tadi. Itu adalah batasan dari intervalnya gitu ya, dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ini bisa kita perbesar. Nah, ini betul ya. Nah, 360 derajat tadi kan sama dengan 2pi. Nah, selanjutnya gimana teman-teman? Nah, selanjutnya sekarang kita akan menuliskan turunannya tadi. Nah, turunan pertamanya tadi kan sudah kita hitung. Ya, ternyata didapatkan turunan pertamanya itu tadi adalah Y sama dengan 2 cos 2X begitu ya. Nah, ini Y sama dengan, atau kalau teman-teman di sini juga boleh menulis jadi Y sama dengan 2 cos 2X begitu ya. 2 cos 2X. Jadi untuk turunannya itu adalah yang grafik yang warnanya adalah warna merah. Ini juga boleh teman-teman tuliskan ya, yang warna merah ini mau diberikan nama juga boleh. Nah, ini mau kita berikan nama dulu. Kemudian sama seperti tadi, kita pilih atur format keterangan, pilih nama dan nilai. Ya. Nah, sehingga itu adalah fungsi gx tadi adalah turunannya ya. 2 cos 2x. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu aljabar tadi. Dari sini kita akan mensama dengankan itu 2 cos 2x disama dengankan 0 gitu. 2 cos 2x itu kita sama dengankan 0 ya. Bentar, ini 2 cos 2x itu kita sama dengankan 0. Nah, kemudian dari sini kita enter teman-teman. Nah. Oke, sekarang coba perhatikan. Kita fokus pada garis yang berwarna merah dan oranye ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada interval tadi, nah, garis yang berwarna ini, berwarna oranye ini kan didapatkan nilainya adalah 45, iya kan? Ini berarti kita nyarinya ya cuma yang ada batasannya saja. Jadi batasan intervalnya kalau misalkan yang berwarna ungu tadi ya berarti ini masuk penyelesaian gitu. Jadi cari garis yang tegak. Nah, yang tegak tadi dia nabrak berapa? Nabraknya yang 45 derajat. Ya berarti yaitu penyelesaiannya.
Itu penyelesaian yang pertama. Kemudian kita coba lihat di penyelesaian yang kedua. Ternyata pada penyelesaian yang kedua, ini kita geser lagi teman-teman. Kita geser lagi. Nah, di bagian situ ada garis tegak lagi ya. Ternyata sudutnya itu berapa? Di situ 135 derajat. Nah, berarti yang itu juga masuk ke dalam penyelesaian. Nah, ini masuk dalam penyelesaian juga. Kemudian coba kita geser lagi. Nah, kita geser lagi. Nah, itu juga ada garis tegak lagi ya di sini. Nah, itu ternyata nilainya sama dengan 225. Jadi sama seperti hitungan kita tadi. Nah, ini sama ini. 225 derajat. Kemudian kita geser lagi ya. Di daerah yang warna biru saja ya, yang merupakan penyelesaian. Kita geser lagi. Nah, ini ternyata sudutnya 315 derajat gitu. Nah, berarti 315 derajat ini juga merupakan penyelesaiannya gitu. Sehingga kalau kita lihat, ini kan batasannya kan cuma yang daerah berwarna biru saja. Jadi yang lainnya itu tidak usah direken, jadi nggak usah dicari gitu ya, karena kita di sini sudah mendapatkan 4 penyelesaian. Jadi begitu ya teman-teman kalau kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, seperti itu. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa tanyakan ke saya via Japri boleh, via Google Classroom boleh, grup WhatsApp juga boleh. Jadi gitu ya. Terima kasih teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.